Apakah lu orang yang terus-terusan mikirin apa yang orang lain pikirkan dan katakan ke lu? Sebagai contoh, ketika lu baru aja kenalan dengan orang, terus lu mikir kira-kira orang ini mau nggak ya temenan sama gua? Pantas gak ya gua temenan sama orang itu? Atau contoh lain, ketika lu lagi di kampus, terus lu dikomentarin tentang baju yang lu pakai, itu aja, sama temen lu. Dan lu kepikiran banget akan hal itu. Atau mungkin sekarang lu adalah seorang sales yang ingin menawarkan produk yang lu punya, namun lu tiba-tiba mundur karena takut ditolak sama orang yang pengen lu tawarin itu. Dan masih banyak contoh lainnya yang intinya segala macam tindakan yang pengen lu lakukan seperti mandek karena takut khawatir orang-orang bakal gak suka dengan tindakan lu itu. Kalau lu merasa lu orang yang demikian, lu tepat banget nonton video ini. Karena di sini gua akan kasih tips trik biar lu berhenti berpikir berlebihan atas pikiran orang lain ke lu. Namun sebelum gue bahas, kita intro dulu. Terkadang berhenti memikirkan apa yang orang lain pikirkan dan katakan kepada kita merupakan langkah awal dari kebahagiaan sesungguhnya untuk diri kita loh. Kok bisa? Menurut Ichiro Kishimi dalam bukunya yaitu Berani Untuk Tidak Disukai, yang bukunya itu sudah terjual lebih dari 3,5 juta kopi di seluruh Asia. Prinsip sederhana dari buku ini adalah menjadi bahagia bukanlah hal yang rumit. Apabila kita berhenti peduli apa yang orang lain pikirkan tentang kita, maka kita akan bahagia. Dan di sini gua akan berikan 4 poin penting gimana caranya lu mulai berhenti untuk terlalu memikirkan dan mempedulikan pendapat orang lain yang konotasinya negatif ke lu. Dan 4 hal yang gua bagikan ini gua ambil langsung dari buku karangan Ichiro Kishimi yaitu Berani Untuk Tidak Disukai. Yang pertama tentunya masa lalu tidak menentukan masa depan ya. Lu harus tanamkan dalam diri lu bahwa lu bebas melakukan apapun yang lu mau dan cita-citakan. Trauma masa lalu itu gak berpengaruh apapun terhadap masa depan lu itu. Contoh, ketika lu melihat anak kecil yang mungkin sering dibully, banyak mungkin yang diantara kita berpendapat bahwa nanti gedenya anak itu akan jadi trauma. Padahal ini tentu aja belum tentu benar ya. Ketika dewasa, anak kecil itu bebas memilih hidup apa yang akan dia jalani ke depannya. Begitupun diri lu. Masalah apapun yang lu alami di masa lalu seharusnya tidak menghalangi apapun impian yang pengen lu kejar di masa depan nanti. Jadi, tanamkan benar-benar bahwa masa lalu tidak berpengaruh sama sekali di masa depan. Poin yang kedua, tentunya hidup ini bukan kompetisi dengan orang lain ya. Kita hidup di era yang jika sukses di usia muda adalah sukses yang sesungguhnya. Tapi hal itu membuat kita kadang lupa bahwa hidup bukan kompetisi. Apalagi dengan adanya sosial media, banyak orang yang ingin terlihat jauh lebih kaya, lebih sukses, lebih pintar di lingkaran sosialnya. Hal itu merupakan pemikiran yang sempit. Kompetisi yang sesungguhnya adalah kompetisi yang tanpa melibatkan orang lain, tapi merupakan kompetisi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Poin yang ketiga tentunya fokus pedulikan urusanmu ya. Kamu harus paham bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kita. Sama halnya dengan orang tua yang tidak bisa memaksa anaknya untuk ranking 1. Sekeras apapun usaha orang tuanya untuk membuat anaknya menjadi ranking 1, pada akhirnya si anak harus mengerjakan urusannya sendiri, yaitu belajar. Urusan orang tua hanya memberikan kesempatan dan urusan si anak adalah belajar. Ketika orang lain tidak suka dengan kita, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Dan itulah yang menurut Kishimi sebagai keberanian untuk tidak disukai. Dan yang poin terakhir adalah keberanian untuk menjadi orang biasa. Berbeda dari buku pengembangan diri yang lain yang mewajibkan kamu untuk sukses dan menjadi orang nomor 1, Kishimi dalam bukunya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa kok bahagia dengan menjadi diri kita sendiri, asalkan membuat kita bahagia. Kita nggak perlu mikirin kata orang lain kita harus jadi apa ya. Banyak orang mungkin berkata kepada kita harus jadi dokter lah, harus jadi polisi, dan lain-lain. Padahal mungkin minat lu di fotografi. Di buku itu, lu cukup nikmati momen hidup lu ketika lu mau mengambil proses menjadi fotografer.
Mungkin itu aja yang gue bisa sharing ke kalian tentang bagaimana caranya lu berhenti memikirkan kata-kata orang lain. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa lu pelajari dari buku Berani Untuk Tidak Disukai, agar hidup lu bisa lebih bahagia dan lebih baik ke depannya. Jika kalian penasaran, akan gue taruh link pembelian buku di kolom deskripsi ya. Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like di bawah. Jika kalian ada saran atau komentar atau kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Karena dengan kalian klik tombol subscribe, kalian ngebantu channel ini untuk tumbuh terus berbagi hal positif dan inspiratif lainnya. Gua Abdul, tetap positif, tetap inspiratif, dan salam damai untuk kita semua. Peace.